Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Selalu menyenangkan untuk belajar kebenaran, menggali dan memahami dalam kejujuran, mendapatkan kesukaan, dan boleh dibangunkan. Ayo kita belajar kebenaran sekalipun seringkali tidak menyenangkan. Namun jangan lupa, kebenaran itu menyelamatkan. Saudara-saudara, itu semangat dimensi iman Kristiani. Terus belajar dan terus belajar. Saya tidak lebih baik dari Anda. Kita sama murid Bapa yang baik, Tuhan kita. Kita sama-sama belajar untuk bertumbuh, untuk makin mengerti kebenaran. Saya mengajak kita mencintai Alkitab lebih dari apapun dan menaklukkan diri kita ke dalam kehendak Allah yang hidup itu. Kali ini kita akan memikirkan bagaimana memahami dengan tepat apa yang menjadi kebenaran firman. Sehingga dengan demikian kita terkoreksi sedikit demi sedikit kembali kepada firman hidup. Nah, kalau kita sudah mengerti firman itu, baru kita mungkin juga bisa belajar untuk hidup di dalamnya. Saudara, ada banyak kesalahpahaman terhadap ayat-ayat firman Tuhan yang saya kira perlu diluruskan sehingga kita mempunyai pemahaman yang utuh dan tidak menjadi mudah digoncangkan. Sebelum kita lanjut untuk bagian ini, kita lebih dulu berdoa, saudaraku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan di hari-hari kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa berkati sertai dalam kemurahan-Mu. Tuntun pimpin dalam tiap langkah-langkah hidup ini. Terima kasih, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Alkitab menceritakan kepada kita satu bagian yang sering kali dikutip di dalam berbagai ibadah, khususnya bahkan oleh pemimpin pujian begitu ya. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab Matius pasal 18, Matius 18 ayat 15 sampai 20. Matius 18 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, mengerti satu konstruksi dari bacaan Alkitab itu penting. Karena tidak ada si penulis menulis Alkitab tanpa meaning, kan begitu ya. Dan juga tidak ada penulis Alkitab menulis tanpa tujuan. Mau apa yang diharapkan dari pembacanya untuk ngerti apa. Maka pada waktu kita melihat di dalam bagian ini, kita menemukan pemahaman kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab dalam kitab Matius. Dengan jelas dikatakan perikop ini dengan tepat membuat 15 sampai 20 sebagai sebuah perikop. Aslinya Alkitab adalah tidak ada pasal, tidak ada ayat-ayat, otomatis tidak ada judul perikop. Karena dia merupakan surat gulungan. Itu sebab membaca Alkitab tidak bisa secomot, mesti dibaca semuanya. Namanya surat gulungan, satu gulungan, kan begitu. Nah, pasal diberi, ayat diberi, perikop diberi untuk mempermudah. Karena itu beberapa versi Alkitab bisa punya judul perikop beda-beda. Tapi sejatinya memang nggak ada perikop judulnya, nggak ada ayatnya, nggak ada pasalnya. Ya, jadi variabel itu sederhana.
Nah, itu sebab saya katakan ketika LAI memberikan judul pasal 18, 15 sampai 20 tentang menasihati sama saudara, itu betul, tepat sekali. Nah, apa yang diatur di dalam Alkitab ini dikatakan begini, kalau ada satu orang saudara berbuat dosa, tegur dia di bawah 4 mata. Kalau dia mendengarkan nasihatmu, kau sudah dapatkan dia. Manis sekali. Jadi saudara-saudara, gereja ternyata mengatur sedemikian rupa, Alkitab mengatur sedemikian rupa, kalau ada orang yang salah bukan dibiarkan. Panggil, tegur, 4 mata dulu. Ini bukan soal menghakimi. Nanti kita akan belajar ya kan, selalu dikatakan jangan menghakimi. Apa betul Alkitab bilang begitu? Ya, tapi nanti itu. Kita concern dulu di sini, maka kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita menjadi menarik kalau kita pikirkan. Bahwa satu orang salah dipanggil lalu dibicarakan apa yang menjadi kesalahannya. 4 mata menjadi sebuah diskusi penting. Kalau kemudian kesalahan yang dikasih tahu dan orang itu menyadari kesalahannya dan berkata, aku salah dan aku tidak akan mengulanginya, engkau sudah mendapatkan dia kembali. Karena pengakuannya adalah kejujuran yang penting. Begitu maksudnya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan itu, pikirkan itu. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam kehidupan? Apa yang ada di dalam hari-hari kita? Apa yang ada dalam pergumulan kehidupan kita? Kita akan menemukan kebenaran yang utuh. Kita akan menemukan intisari dari hidup sebagai orang percaya itu. Jadi adalah bagaimana kita belajar memberikan hidup kita, memberikan diri kita untuk dikoreksi. Sebaliknya, kalau kita orang yang diberi kesempatan melihat seorang salah, tegurlah. Tegur, bukan diamkan. Kalau kau mengasihinya, menegurnya. Kalau membiarkan, itu bukan mengasihi. Itu urusan dia dengan Tuhan, itu penjahat itu. Betul, urusan dia dengan Tuhan, apa yang harus dilakoninya dengan Tuhan. Tapi kau juga punya urusan karena kau mengetahui kesalahan. Maka sampaikanlah. Jadi jangan basa-basi, kecuali dia nggak mau. Itu kan lain cerita. Tapi apa yang menjadi kewajiban kita, kita lakoni. Nah, di dalam struktur gereja orang salah itu ditegur. Tapi kemudian orang ini tidak mengaku dan berkata, tidak, itu fitnah. Nah, saudara-saudara, saudara jangan marah dan saudara jangan juga langsung segera terima. Benernya gimana? Memang benar dia salah. Itu sebab satu orang termasuk pendeta, bahkan seorang seperti saya misalnya sebagai pendeta, saya tidak punya hak mutlak di dalam gereja. Saya bukan pemilik gereja. Pemilik gereja itu Kristus. Kecuali saya pemilik gereja, maka diperlakukanlah gereja seperti perusahaan. Kalau owner udah bilang enggak, ya kan enggak, kan gitu. Karena gereja lain, ownernya Kristus. Si pemilik itu Kristus, si penguasa itu Kristus, bukan saya sebagai pendeta. Entah yang lainnya. Kalau kita mau mencuri kemuliaan Tuhan itu, mencuri kekuasaan Tuhan itu kan bisa saja ada yang melakukan itu. Sehingga mereka menjadi penguasa tunggal, apa kata mereka, itulah hukum. Tapi Alkitab tidak ajar begitu. Nah, orang yang dipanggil ini protes dan mengatakan saya nggak salah, boleh. Dipanggil 2 saksi, maka dikatakan panggillah 2 saksi. Ya, Alkitab juga mengatur 1 saksi bukan saksi, tapi 2 saksi itulah saksi. Seluruh sistem hukum di kolong langit ini sebetulnya mengambil ajas belajar dari Alkitab itu. Alkitab menyusunnya sedemikian luar biasa sistematikanya. Ini jauh nun diatur di zamannya Musa. Sehingga 2 saksi ini dan salah satu dari 10 hukum yang berbunyi sangat terkenal itu apa? Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan memberatkan dia atau meloloskan dia dari hukum. Katakanlah ya untuk ya, tidak untuk tidak. Menarik ya? Nah, jadi kalau orang ini datang 2 saksi, lalu 2 saksi lihat lalu bilang, betul orang ini salah. Aku saksinya. Satu lagi bilang betul, aku juga bilang salah. Aku saksinya. Maka 2 orang menjadi cukup untuk menetapkan orang itu salah. Orang itu mesti bisa terima. Orang itu mesti bisa memahaminya. Dan dia tidak bisa mempertahankan diri berkata tidak karena sudah ada 2 saksinya. Tetapi kalau memang kemudian masih dia ngotot gimana? Padahal sudah ada 2 saksi. Dia tetap bilang tidak. Mau apa dong? Kan begitu ya. Jangan berhenti. Gereja tidak di situ. Maka 2 saksi tadi sudah cukup. Orang itu membantah. Orang itu ngotot. Boleh saja. Jadi kau tidak terima kau salah. Tidak terima kau yang mengambil barang. Misalnya itu kasusnya ya. Nggak terima. Oke, bawa. Maka dibawalah persoalannya ke jemaat. Itu dikatakan bawalah dia ke dalam jemaat. Kalau dia tidak mau mendengarkanmu, ya, kemudian bawalah dia kepada jemaat. Sampaikan persoalannya. Diumumkanlah ke jemaat. Jemaat.
Ada persoalan begini-begini. Saya sebagai pendeta sudah ngomong, dia bilang tidak. 2 saksi sudah bicara, dia bilang juga tidak dan dia bantah. Maka dilemparkan kepada jemaat. Bagaimana apa yang diketahui oleh jemaat? Ternyata jemaat pada bilang betul itu, memang dia begitu. Banyak yang tahu dia salah. Maka jemaat sepakat dia salah. Ya. Nah, jemaat ini kalau dalam sistem pengadilan di Amerika namanya juri. Ya, ini juri. Juri ini ngomong nih, guilty or not guilty, kan begitu kan. Juri ini paling kuat, jemaat. Mereka kan bukan petinggi gereja, mereka bukan pengurus gereja, mereka jemaat. Yang mau bicara dengan apa yang ada, yang mereka ketahui, mereka bebas dari intrik, itu maksudnya. Itu sistem juri dan nilainya. Nah kemudian jemaat ini bicara, saudara, lalu mereka bilang betul dia salah. Jemaat kan bukan 1, banyak jemaat, bukan 2, lebih. Maka ngomonglah jemaat ini, sepakatlah semua memang orang ini salah kok. Nah orang ini masih ngotot lagi. 1 sudah bilang salah, dia nggak terima. 2 saksi sudah dia tolak. Jemaat dia tolak juga. Maka dia katakan apa? Kalau orang itu masih menolak, berarti dia keras kepala. Dia orang salah yang tidak mau mengakui salahnya. Kenalilah dia sebagai orang berdosa dan kucilkan dia dari gereja. Keluarkan dia. Saudara-saudara, kedengarannya kan sengit ya. Wah, nggak ada kasih. Kasih adalah menegur yang salah, menegakkan kebenaran. Justru kalau yang salah tidak ditegur, kebenaran tidak ditegakkan. Itu yang nggak ada kasih. Membiarkan orang jumpalitan melakukan kesalahan, ketidakjujuran. Itu yang nggak ada kasih. Mengikuti yang salah, mengaminkan yang salah, terlibat yang salah. Itu yang nggak ada kasih. Camkan itu. Camkan itu dan sekali lagi camkan itu. Itulah yang mestinya kita perhatikan. Kesalahan seperti begitulah yang mestinya tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu, saudara-saudara, orang ini menjadi salah. Nah inilah yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa kesalahan orang itu menjadi legal kesalahan karena sudah melalui prosedur tadi. Ada 1 orang, 2 saksi. Itu sudah cukup sebetulnya. Saking bebalnya dia sampai kepada jemaat. Nah kalau dalam sistem pengadilan, itu namanya pengadilan apa? Pengadilan negeri dulu kan? Nah, itu 1 tadi orang ketemu itu. Nggak mau, nggak terima, banding. Pengadilan tinggi kan? Nggak terima, kasasi. Ya itu jemaat tadi itu. Nah itu Mahkamah Agung. Jadi kalau kita ngeliat secara urutan. Sementara dalam lokal persidangan, ya kan? Ada yang menjadi hakim yang memutuskan dia salah atau enggak, ada penggugatnya. Tetapi kemudian ada pembela yang membela dia dengan segala argumentasinya. Ada jurinya. Nah juri itu adalah jemaat itu. Untuk mengatakan dia salah apa tidak salah. Nah, kalau kita nonton sering guilty or not guilty. Itu sistem pengadilan di Amerika. Ya. Tetapi semangatnya, spiritnya kita harus ngerti dulu. Alkitab sudah cerita. Ini sejak zaman Musa ini. Apa yang dikatakan Yesus tentang peraturan itu. Nah. Di tengah situasi itu, berdasarkan situasi itulah kemudian dikatakan apa yang sering kita kenal itu. Karena apa? Aku berkata kepadamu, kalau 2 orang meminta sepakat untuk apapun, ya permintaan mereka akan dikabulkan Bapakku yang di sorga. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di situ. Nah ini hati-hati. Sepakat meminta artinya begini. Kan ada 1 orang yang lihat dia salah, ada 2 saksi. Mereka sepakat bilang orang ini salah. Tuhan mendengar itu, gitu maksudnya. Tapi ini bukan soal doa. Ya, ada orang bilang, wah 2 orang sepakat itu hebat loh. 2 suami istri itu kalau sepakat bagus. Emangnya kalau suaminya benar, nggak ikut istrinya doa, jadi nggak bagus doanya? Doa orang benar besar kuasanya. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 5 itu. Nggak ada urusan. Kalau doa menjadi kuat berdasarkan jumlah, kacau lah kita ini. Iya dong. Padahal doa berkaitan dengan sikap iman, sikap hidup benar apa tidak benar. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa orang 2. Ayatnya nggak ada begitu. Yang di sini disebut sepakat dan kau minta kepada Bapakku menjadi tetap dalam konteks. Bukan soal doa, tapi dalam konteks pengadilan itu. 1 orang bicara, 2 saksi itu sepakat bilang dia salah. Kekuatannya sah. Perhatikan, kekuatannya sah. Itu legal itu.
Sepakat artinya bukan saksi dusta kan begitu. Sepakat artinya sejalan juga dengan Allah. Sepakat, sepaham dengan Allah. Kebenaran itu maksudnya. Sehingga orang ini dikatakan permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapakku yang di surga. Guilty, guilty. Salah, salah. Itu loh. Jadi ini bukan soal doa. Apalagi menghubungkan doa suami istri orang yang sepakat. Enggak, saudara-saudaraku. Janganlah membuat doa itu dipenuhi dengan syarat-syarat yang Alkitab juga tidak ajarkan. Kalau soal doa, doa orang benar besar kuasanya. Entah 1, entah 2, entah 3, entah 5, entah 100 itu nomor 5 itu. Tapi orang benar, itu yang jadi ukuran. Soal sepakat di konteks Matius adalah dalam konteks pengadilan itu. Nah, maka dipertegaskanlah kesepakatan itu. Dikatakan kan tadi kan sebab apa, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun, permintaan itu dikabulkan Bapakku. Karena, nah ini menarik, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama aku hadir. Yaitu kasus tadi, 2-3 orang itu tadi, 1 orang dan 2 saksi itu, ya. Maka 2 saksi yang sepakat tadi mengatakan itu sudah legal. Karena 2-3 orang dari 2 dari 3 tadi itu yang dikatakan itu artinya bercerita kepada kumpulan mereka. Baik 2 itu adalah 2 pihak, baik saksi dan penuntut. Sama mereka hadir ngomong, Tuhan ada di situ. Maka karena Tuhan ada di situ, di proses sidang itu, Tuhan ada juga di keputusan itu. Menyertai keputusan itu. Karena itu, jangan main-main dengan pengadilan yang dijalankan atas nama Tuhan itu. Itu loh. Tapi ini tidak ada kaitannya 2-3 orang berkumpul dengan Tuhan hadir di perkumpulan kita. Karena itu mungkin banyak sekali tanpa sadar pemimpin pujian begitu ya. Saya bersyukur saya melayani di beberapa gereja dan saya kasih tahu kalau masalah enggak gitu. Wah, mereka belajar dan kemudian saya senang kalau dengar dia enggak ucapin lagi begitu. Tapi saya masih sering juga dengar lagi saudaraku. Oh saudara-saudara puji Tuhan, Alkitab berkata di mana 2-3 orang berkutu, Tuhan ada. Pertanyaan saya kan gampang. Kalau 2-3 orang berkumpul baru Tuhan ada di persekutuan, itulah kalau 1 orang. Apa Tuhan gak ada di persekutuan? Artinya misalnya ruang kosong ini MC datang duluan begitu kan? Atau pemain musik, entah siapalah itu datang sendirian duluan. Masuk dia ke ruangan, celakalah dia di situ. Karena setan semua di situ, belum ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan ya setan lah yang ada kan? Kenapa? Karena belum 2 orang, baru 1 orang. Kan gawat kita. Kehadiran Allah. Jangan kaitkan dengan jumlah orang. Di konteks ini bukan soal itu, ini soal pengadilan tadi. Allah ada di keputusan 2-3 orang itu tadi itu. Tapi soal persekutuan, enggak. Tuhan hadir bersama kita. Tuhan hadir di persekutuan kita, iya. Di persekutuan orang percaya, iya. Tuhan hadir, betul, nggak ada yang salah itu. Tapi soal ayat ini nanti dulu, kan begitu. Karena itulah 2-3 orang ini tidak berkaitan dengan itu. Karena kalau berkaitan dengan kehadiran Allah, maka kehadiran Allah berarti kehadiran prasyarat. Tunggu 2-3 orang. Apakah Allah kita begitu? Allah itu kan melewati beyond dari kehadiran kita kan. Belum kita hadir, dia sudah di situ kok. Dia mendahului langkah kita. Jadi kehadiran dia adalah kehadiran lintas syarat. Tanpa syarat itu. Jadi bukan prasyarat harus ada dengan syarat tertentu baru boleh. Enggak lah saudara-saudara, kan begitu toh. Sehingga kedengarannya sederhana, tetapi kalau diurut jadi masalah. Maka kalau orang-orang yang jeli, orang yang cerdas mulai lihat, ya orang Kristen ini lucu ya. Kalau 2-3 orang kumpul dulu baru Tuhannya ada lah. Kalau sendiri apa enggak ya? Padahal sendiri pun kau, Allah itu melintasi kau. Sebelum kau ada, dia sudah ada. Kemahadiran kalau dalam konteks kehadirannya itu luar biasa. Termasuk di persekutuan itu. Jadi bukan itu. Tetapi dalam konteks yang disebut tadi pengadilan. Yes. Itu betul. Nggak ada yang salah. Memang begitu. Oleh karena itu dalam peristiwa pengadilan itu harus dijaga, dicermati baik-baik. Supaya jangan kemudian orang salah dalam bertindak. Itu betul. Dan itulah yang harusnya kita pahami saudara-saudaraku yang kekasih. Nah jadi di dalam bagian seperti ini, kita ketika mengerti kebenaran itu dengan teliti, dengan utuh, itu menjadi menyenangkan sekali. Ya, nah jadi sistem pengadilan yang sudah diatur di dalam kitab Keluaran itu ketika orang Israel keluar, lalu dirumuskan kembali dalam Ulangan, itu yang dibicarakan di sini oleh Tuhan Yesus. Supaya tertib gereja itu ada.
Tertib gereja itu jalan. Gereja itu bukan barang rongsokan, barang main-mainan yang seenaknya. Gereja itu bukan milik satu orang atau dua orang atau sekelompok orang. Gereja milik Kristus. Ownernya itu ya Kristus. Karena itu gereja tidak boleh atas nama saya sebagai Pak Pendeta. Itu menyalahi hukum Alkitab itu. Gereja harus atas nama ya organisasi gereja. Nggak boleh atas nama PT saya atau yayasan saya atau lembaga saya. No, gereja milik sekelompok orang. Siapa pemegang saham di gereja? Ya seluruh jemaat itu. Maka seluruh jemaat harus tertib terhadap aturan yang ada itu. Maka dengan demikian tertiblah gereja. Nggak akan ada satu orang bisa sembarang bermain seenaknya di gereja, tidak jujur seenaknya di gereja. Dia akan di-show oleh jemaat atau oleh sistem gereja itu sendiri. Kalau dia salah. Maka gereja sudah membuat keputusan. Orang ini salah, diekskomunikasikan, dikucilkan. Jadi gereja itu tegas sekali. Punya sikap yang jelas. Yes, itu gereja. Kalau nggak tegas, pelin-pelan, nah itu bukan gereja. Lucunya sekarang kalau pelin-pelan malah disebut gereja, alasannya kasih, malah jadi salah. Kasih itu kan menegakkan kebenaran, tidak membiarkan yang salah. Kalau membiarkan yang salah itu bukan kasih itu. Ya, atau saudara-saudaraku, lu kasih kan tidak menyimpan kesalahan, Pak. Betul, artinya tidak mendendam, memang benar. Tapi salah tetap salah dinyatakan karena kasih juga tidak pernah tidak benar, dia menyatakan kebenaran. Jadi konteksnya mesti dilihat betul-betul, ditempatkan pada tempatnya. Sehingga gereja nggak usah mengalami kebingungan. Bahwa kalau kita belum bisa tegakkan, lakukan, ya kita jujur saja. Sebenarnya begini, tapi kita belum bisa. Ya fair-fair aja lah. Kan begitu saudara-saudaraku. Tapi paling tidak akan kita tahu itu mestinya benar gini, kita belum ya. Berarti kan kita masih payah ini. Kita belum bisa menjalani kebenaran yang utuh, kan begitu. Nah inilah yang mestinya kita pahami, dan inilah yang mestinya kita lakoni, dan inilah yang mestinya kita mengerti, dan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu bersembunyi, tetapi sebaliknya lagi jangan saling mengerti lagi tentang ayat kitab suci. Oleh karena itu lihat satu ayat jangan lepas dari perikop, lihat satu perikop jangan lepas dari satu pasal, lihat satu pasal jangan lepas dari satu kitab, lihat satu kitab jangan lepas dari kitab-kitab lainnya. Akibatnya baca semua Alkitab itu, belajarlah komprehensif, lihat ke kiri ke kanan, mengertilah dengan utuh. Itulah kebenaran, enggak sepotong-sepotong. Jadi saya pikir ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita menggumuli, mendalami kebenaran itu. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita makin kuat, makin tangguh dalam kehidupan kita. Ini yang mesti kita lakoni, ini yang mesti kita jalani, ini yang mesti kita perhatikan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan itu, pikirkan itu, renungkan itu, jangan sampai kemudian engkau menjadi salah dalam hidup ini. Nah jadi kepada kita yang sering memakai ayat, ada baiknya jangan hanya dengar orang ngomong lalu kita ikutin. Nah belum tentu benar. Jadi 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah, kita terjemahkan sebagai persekutuan, jelas salah. Karena berarti ada konsekuensi yang mengikuti. Kalau memang 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, 1 orang Tuhan gak hadir. Apa iya gitu? Saya percaya pasti saudara bilang tidak, bukan? Karena Tuhan sudah hadir sebelum kita hadir. Kalau begitu apa maksud ayat ini? Dipakai dalam konteks sidang pengadilan. Kalau ada 1 orang 2 saksi, Tuhan ada di situ. Dan apa yang mereka minta, Tuhan kabulkan itu. Itu maksudnya. Sementara kalau soal doa orang sepakat gak ada urusan. Soal doa adalah soal doa orang benar, besar kuasanya. Mungkin kau sudah meminta, kata Yakobus, tapi kau meminta sudah berdoa hanya untuk hawa nafsumu, Tuhan yang tidak kasih. Ya clear sekali kok. Ya nggak usah ditambah-tambah lah, kan begitu ya. Nah jadi tinggal meluruskan saja kita taruh pada kalimat yang indah. Nah, kalau soal kita bersuku itu kan kita bilang puji Tuhan. Di sini kita kumpulan orang percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan suka dalam kumpulan orang benar. Memang itu benar. Tapi jangan main-main angka ya. 2-3 orang itu. Karena memang itu bukan konteksnya. Bahwa Tuhan hadir di persekutuan orang percaya, setuju sekali. Tuhan ada bersama dengan kita, setuju sekali. Kemana orang percaya pergi, dia tidak pernah sendiri. Karena Tuhan menyertai. Iya kan?
Jadi kan ini yang kita mesti pahami utuh dong saudara-saudara. Sehingga kita tidak terjebak pada pemahaman salah dan berpikir bahwa kemudian Tuhan gak ada karena satu orang. Bukan gawat ya? Ya. Jangan terjebak lagi untuk berpikir, waduh saya mau doa ini supaya dikabulkan Tuhan, cari teman yang sepakat nih. Waduh kalau gak ada yang sepakat gimana dong? Wah berdoa dengan istri. Kalau kita berdoa sehati dengan istri itu indah, pastilah. Jangan bilang dengan istri, dengan siapapun kita berdoa di dalam jemaat, bersekutu. Sepakat sehati itu indah. Tapi gak ada kaitannya dengan ini, ayat ini. Maka Tuhan bilang kita kan harus jadi sehati, sejiwa, sepikir kan. Itulah gereja, itulah tubuh Kristus. Kalau sehati, sejiwa, sepikir, makan pun jadi enak, doa pun enak, apapun kita lakukan enak. Tapi bukan ayat ini. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi marilah kita memperhatikan itu baik-baik, menempatkan kebenaran itu pada tempatnya. Sehingga ada satu kebenaran yang utuh yang tidak sembarang kita mainkan, sembarang kita terjemahkan, akibatnya nanti muncul konsekuensi yang mengerikan. Ingat tadi ya, kalau dua orang sepakat berdoa baru Tuhan kabulkan tadi itu, asumsinya, kalau nggak sepakat Tuhan nggak kabulkan dong. Karena sendiri sih, padahal kita bilang dua orang benar besar kuasanya. Dan itu satu pun Tuhan dengar asal orang benar. Cukup satu Elia untuk bilang hujan turun. Kan begitu kan kata Yakobus, jelas banget ya. Jadi bukan soal 2, 3, 4 atau 5 sepakat atau tidak sepakat. Soal benar apa tidak, itu doa. Sementara soal kehadiran Allah tadi kalau 2, 3 orang Tuhan hadir, 1 orang gak hadir. Kan gawat. Nah sekarang tinggal pertanyaan, berapa lama kita memakai ayat itu? Berapa lama kita salah di situ? Dan di Indonesia kita nggak pernah perhatiin itu bukan? Nah muncul pertanyaan sekarang begini. Loh terus ini gimana dong? Saya sih bukan Tuhan yang mau menghakimi orang. Karena saya tidak punya wilayah untuk hal itu. Tapi karena saya tahu itu salah, ya saya kasih tahu itu salah. Ya kalau sudah salah berhenti dong. Jangan diterusin lagi, kan itu yang jadi penting. Dikoreksi dong. Jangan diteruskan lagi. Supaya orang tidak salah paham bahwa kehadiran kita, Tuhan kita itu kehadiran prasyarat. Tetapi sebaliknya juga kita belajar. Kenapa ya? Saya udah lama jadi liturgis. Atau kadang-kadang mungkin saya jadi pengkhotbah. Tapi kok soal ayat ini salah? Maka saya akan berkata, kita selalu anggap remeh sih pada Alkitab. Tidak mau perhatiin semua. Kalau mau khotbah baca dulu semua, ngerti dulu semua, baru ngomong dah. Supaya gak kepleset. Saya sendiri pun berapa kali bikin salah kok. Jadi saya kadang makin hari ya makin kemari makin disiplin diri. Baca dulu semua apa, latar belakangnya apa sih, tujuannya apa sih, oh ya oke. Jadi saya gak akan bisa lari. Tuhan supaya tolong saya dengan kebenaran firman itu sendiri. Itu kan tinggal dibaca. Ada pola, ada aturan mainnya. Jadi jelas bukan ngambang, bukan meraba-raba. Itulah Alkitab. Alangkah indahnya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, ayo kita tegakkan kebenaran yang utuh. Seperti apa yang Tuhan mau dan tidak salah paham dalam hidup ini. Pahami tiap ayat, tiap perikop dengan tepat, dengan jeli. Biar Tuhan dimuliakan dan hidup kita diberkati. Tuhan menolong saudara untuk menjadi orang Kristen yang kritis. Tuhan menolong kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang Kristen yang sungguh meneliti kebenaran, tidak pernah berhenti dan mengalami kejenuhan, tetapi terus bergerak maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami makin mengerti dan mencintai firman itu lebih dari apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, senang bertemu dengan saudara di Dimensi Iman Kristiani. Terus doakan pelayanan kita, support, dukung, ya. Seluruh info pelayanan saudara bisa mencari informasi di www.reformata.com ya. Dan kita berinteraksi terus untuk kemuliaan Tuhan kita. Pergilah kemanapun, beritakanlah kebenaran. Cintai Alkitab. Baca dengan teliti, pahami dengan utuh. Sehingga itu bisa meneguhkan dan menguatkan. Membuat iman Kristen kita itu makin bergairah kan gitu ya. Sehingga iman Kristen kita itu terus teruji oleh perjalanan waktu. Dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan di keseharian. Terpujilah Tuhan.